Sempat dinyatakan hilang, seorang penagih utang dari Koperasi Simpan Pinjam ditemukan tewas terkubur di halaman belakang sebuah ruko di Palembang, Sumatera Selatan. Ternyata menjadi korban pembunuhan. Untuk menghilangkan barang bukti, jenazah korban dicor di kolam ikan. Polisi telah menangkap seorang pelaku dan kini sedang mengejar dua orang lain yang diduga terlibat pembunuhan tersebut. Untuk mengetahui lebih mendalam informasinya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolrestabes Palembang, Kombes Polisi Haryo Sugihartono. Selamat sore, Pak Haryo. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Pak Haryo, bagaimana kronologi kasus pembunuhan pegawai koperasi yang menagih utang ternyata ditemukan tewas di Cor? Baik, para petugas sekarang dapat kami sampaikan, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, seiring dengan hilangnya seorang karyawan koperasi yang notabene mendasari daripada pengaduan daripada istri korban. Setelah kita lakukan pendalaman, kami menemukan beberapa kejanggalan kegiatan pekerjaan terakhir korban atau karyawan koperasi tersebut mendatangi debitur. Ketika kami mencoba melakukan penyelidikan di mana tempat terakhir karyawan koperasi tersebut atau korban ini mendatangi salah seorang debiturnya, kami menemukan beberapa kejanggalan, di antaranya rumah debitur yang notabene tempat terakhir dijumpai oleh karyawan tersebut atau korban kosong sama sekali. Kami menemukan kecurigaan di rumah tersebut dan pada akhirnya kami mencoba mendalami profesi daripada debitur tersebut yang notabene adalah berprofesi sebagai wira swasta, pemilik toko yang tidak jauh daripada tempat tinggalnya. Kami mencoba mendatangi daripada rukonya dan ternyata tutup. Pada akhirnya kami mencoba melakukan penyelidikan dan kami menemukan salah satu barang milik korban berada di kota Batam. Inilah awal daripada kami mencurigai orang-orang yang patut diduga terlibat dalam tindak pidana yang terjadi. Setelah kami mencoba mendalami, melakukan penyelidikan ke kota Batam, kami mengamankan dan menangkap satu orang atas nama inisial P yang notabene adalah teman keponakan daripada istri tersangka. Setelah kami melakukan pengepresan, melakukan semacam upaya interogasi secara mendalam, yang bersangkutan memang telah menjelaskan terlibat aksi tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di kota Palembang, yaitu dengan korban saudara Anton, seorang karyawan koperasi yang notabene telah dilakukan tindakan pembunuhan secara keji. Yang bersangkutan menjelaskan bahwasannya korban, yaitu saudara Anton, setelah meninggal dunia dilakukan pembuangan melalui penguburan di satu tempat pembuangan air di belakang ruko tersebut. Dari penjelasan yang ada kami tidak percaya. Kami mencoba melakukan video call kepada orang yang kita amankan saat itu di kota Batam dengan kami ada di Palembang, penyidik kami di kota Palembang, dan mendapat penjelasan daripada pihak yang kita amankan atau yang kita tangkap, saudara P, bahwasanya yang bersangkutan melakukan penunjukan tempat di mana lokasi terakhir korban dilakukan penguburan. Kita mencoba menggali lubang maupun tempat yang diduga sebagai tempat penguburan tersebut, kami mencium bau yang aromanya tidak sedap. Dan setelah kami intip ternyata betul ada sosok mayat yang telah dicor. Disinilah awal terbongkarnya kejahatan yang telah dilakukan. Dan pada akhirnya kami mencoba mendalami cerita-cerita yang ada maupun keterangan yang dimiliki, baik hasil interogasi kepada pihak yang kami amankan maupun pengembangan yang ada di lapangan. Dan pada akhirnya saat ini kami mengerucut ada dua orang tersangka lagi yang terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, artinya pelakunya ada 3 orang ya, Pak Haryo ya. Yang tertangkap baru satu saja, yang 2 ini bagaimana kok bisa kabur begitu, Pak Haryo? Bukan kabur, Mbak. Jadi setelah melakukan aksinya, ketiga orang ini mencoba menghilangkan jejaknya. Oke. Menghilangkan jejaknya masing-masing
salah satu ke Kota Batam, yang lain juga sudah kita dalami di mana tempatnya. Dan kami juga sudah menemukan kendaraan milik korban yang telah dilakukan penjualan secara ilegal hasil kejahatan pembunuhan itu kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tempat Lawang. Inilah yang lebih meyakinkan kami, beberapa barang bukti sudah kita temukan, dan terakhir kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci, yaitu pembantu atau pihak petugas penjaga toko yang memang selama ini berprofesi sebagai petugas yang membantu tersangka dalam menjalankan kegiatan tokonya, di mana yang bersangkutan menjelaskan mendapatkan perintah pada saat itu oleh pihak pemilik majikannya itu tersangka, Saudara Antoni, untuk melakukan pengepelan di sebuah lantai yang notabene ada darah. Disitulah keterangan daripada pihak saksi kunci kami menjelaskan demikian, yang pada akhirnya kami menduga di ruko ataupun bistro tersebut adalah TKP daripada pembunuhan berencana yang terjadi. Demikian, Mbak. Pertanyaannya adalah motifnya ini apa yang dilakukan oleh pelaku? Apa yang membuat pelaku melakukan pembunuhan sebegitu keji terhadap korban? Apakah motifnya hanya semata-mata tidak ingin hutangnya ditagih, atau memang ada motif sakit hati karena saat penagihan mungkin korban mengatakan kata-kata yang menyakiti para pelaku, atau gimana, Pak Haryo? Dari beberapa keterangan yang kita dapatkan, yang pertama debitur lainnya yang kebetulan saat itu juga sebelum menjumpai debitur sebagai tersangka ini, Saudara Antoni, debitur sebelumnya menjelaskan bahwa saya mendengar percakapan antara korban dengan pihak lain pada saat itu. Pada saat itu debitur yang lain mengenal orang yang dimaksud oleh pihak korban. Disitulah awal daripada kami mendalami, ada pembicaraan yang mengarah kepada rasa tidak senangan atas kredit yang telah diberikan. Kemudian kami mencoba mendalami keterangan dari beberapa saksi pihak koperasi terkait tentang beban utang yang dilakukan ataupun yang dimiliki oleh tersangka. Pada prinsipnya juga mengindikasikan hal-hal yang kurang pas, karena sebelum dinasinya utang pertama dari debitur, ternyata di tengah jalan debitur melakukan semacam percobaan menghutang kembali, ingin menambah plafon hutangnya. Namun ketika ditolak oleh pihak koperasi, yang pada akhirnya ada arah pembicaraan yang menjurus rasa ketidakpuasan seiring dengan bunga koperasi yang dianggap terlalu berlebihan. Demikian. Baik, jadi kira-kira berapa lama nih Pak dua pelaku lainnya bisa diamankan ataupun bisa ditangkap? Segera Mbak, jadi segera. Yang pasti cerita maupun tindak pidana sudah mengerucut, alat bukti maupun barang bukti sudah kita temukan. Segera kami mencoba mengungkap. Baik. Terima kasih Kombes Polisi Haryo Sugihartono, Kapolrestabes Palembang, atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Haryo. Baik, terima kasih Mbak.